Kita akan membahas kitab pembahasan puasa yang ada dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat fi Masailil Mufidah. Yang pertama, Ta'rifus Shaum, definisi puasa. Apa yang disebut dengan puasa itu terbagi menjadi dua. Ada lughatan, ada juga syara'an. Kalau lughatan, mutlaqul imsak, yaitu dia menahan, baik menahan apapun itu sudah disebut dengan puasa. Bahkan menahan untuk tidak berbicara itu juga disebut dengan puasa. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ketika Allah menceritakan Sayyidah Maryam bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa, sehingga aku tidak berbicara hari ini kepada seorang manusia pun. Itu secara bahasa. Mutlaqul imsak, menahan apapun, maka itu disebut dengan puasa. Namun secara syariat, dan ini yang kita inginkan, adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari munculnya fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari, yaitu tiba waktunya maghrib, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi ada niat khusus yang berkaitan dengan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sudah sangat masyhur di kalangan kita. Kemudian kita akan membahas tentang hukum berpuasa. Hukum berpuasa dia itu memiliki 4 hukum. Ada kalanya al-wujub, wal-nadbu, wal-karahah, wal-hurmah. Ada kalanya wajib, kemudian sunnah, makruh, dan bisa saja haram hukumnya. Kapan puasa itu menjadi wajib? Puasa itu menjadi wajib dalam 6 keadaan. Yang pertama, puasa Ramadan, puasa qada, nyaur hutang. Dia dulunya punya hutang puasa, maka harus diganti. Kemudian ada puasa kafarah. Kafarah itu menebus suatu kesalahan. Misalkan kafarah zihar, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Kemudian misalnya kafarahnya pembunuhan, atau kafarahnya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, keadaan puasa ketika haji dan umrah sebagai ganti daripada menyembelih fil fidyah, di dalam masalah fidyah. Kemudian puasa istiqa ketika diperintahkan oleh seorang imam atau hakim, dan puasa nazar. 6 keadaan ini puasa hukumnya menjadi wajib. Sedangkan yang kedua itu hukumnya sunnah. Kapan sunnah itu? Ada yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun, seperti puasa Arafah, Asyura, jadi adanya ini di setiap tahun 1 kali aja. Kemudian 11 Muharram, ya, wal hadi asyar min Muharram, wasittin min Syawal, ya. Kemudian 6 hari di bulan Syawal dan bulan-bulan yang mulia. Kemudian juga ada yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya bulan, seperti misalkan puasa putih, puasa hitam. Puasa putih itu adalah 13, 14, 15, ya. Atau puasa hitam itu 28, 29, dan 30. Ada bahkan yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu atau pekan, seperti puasa Senin dan Kamis. Nah, kalau dilihat mana yang paling utama dari puasa-puasa ini, yang sunnah maksudnya, adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh, menyendirikan puasa hari Jumat saja, atau Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Itu hukumnya makruh. Kemudian ada kalanya juga haram. Kapan puasa itu menjadi haram? Itu terbagi menjadi 2. Ada haram tapi sah, yaitu puasa sunnah
seorang istri tanpa izin suaminya, atau puasa sunnah seorang budak tanpa izin tuannya. Kemudian yang kedua, haram dan tidak sah. Itu ada 5 keadaan. Pertama, puasa di hari Idul Fitri, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, puasa di hari Idul Adha, itu juga nggak boleh. Dan puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu haram sekaligus tidak sah. Kemudian ada puasa separuh akhir dari bulan Sya'ban, 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban, itu tidak boleh, haram sekaligus tidak sah. Kecuali apabila dia memang mempunyai rutinitas sunnah Senin Kamis dan bertepatan separuh dari bulan Sya'ban, maka dia boleh melaksanakannya. Atau untuk nyaur utang dari yang tahun kemarin, maka boleh dilaksanakan di separuh bulan Sya'ban ini. Kemudian puasa hari yang meragukan, yaitu hari tanggal 30 Sya'ban, namun orang-orang sudah mengatakan bahwa ini adalah hilal terlihat, atau ada orang yang bersaksi bahwa melihat hilal, cuman persaksiannya ini tidak diterima. Seperti apa? Seperti seorang perempuan dan seorang anak kecil, maka itu tidak diterima. Bagaimana? Maka di saat itu menjadi haram hukumnya untuk berpuasa. Artinya apa? Keesokan harinya baru tanggal 1 Ramadan. Kemudian kita akan membahas tentang siapa saja yang sah untuk melakukan puasa. Yang pertama, orang yang kemudian sah melaksanakan puasa, pertama harus kaunuhu musliman. Dia adalah seorang muslim. Jadi kalau misalkan dia seorang kafir murni, maka itu diharamkan, maka tidak boleh tidak sah untuk melaksanakan puasa. Kalau misalkan ini ada permasalahan, dia puasa di siang hari kemudian murtad, setelah 5 menit kemudian masuk Islam lagi, apakah puasanya tetap sah? Tidak sah, karena tadi sudah batal. Berarti bagaimana? Mengganti di bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berakal, bukan orang gila, bukan juga orang yang belum tamyiz. Artinya anak tersebut masih belum bisa membedakan antara kanan kiri, depan belakang, makanan ataupun jadi harus benar-benar berakal. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau ada seorang anak kemudian sudah tamyiz tapi belum balik, gimana puasanya? Sah. Karena ini adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Makanya ada syarat sah dan syarat wajib. Seperti itu. Kemudian dan nifas. Jadi kalau orang tersebut, perempuan itu atau nifas, maka dia diharapkan untuk berpuasa. Jika masih memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya haram sekaligus tidak sah. Lalu bagaimana? Maka harus diganti di bulan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui bahwa waktu yang dilaksanakan puasa memang diperbolehkan untuk puasa. Jadi misalkan hari-hari tersebut tidak diharamkan untuk melaksanakan puasa. Kalau diharamkan seperti hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, itu kan diharamkan. Jadi dia mengetahui bahwa hari yang dilaksanakan puasa di dalamnya benar-benar menerima untuk dilaksanakan ibadah puasa.